Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Building blocks, breathe, milk, and honey. Ada fondasi yang sedang kamu bangun atau mungkin batasan-batasan antara kamu dengan energi tertentu. Ya, ada energi yang bertolak belakang dengan kamu, yang ingin kamu buat batasannya. Kalau overall saya ngelihat ini seperti fondasi ya, kepercayaan diri, keyakinan terhadap sesuatu, ataupun ini fondasi dalam hal skill, pengetahuan, ataupun karir, financial stability. Breathe, saatnya untuk bernafas lega. Ada angka 29 nih. Karena adanya sepertinya beberapa di antara kamu in tune dengan intuisi kamu. Sepertinya kamu berusaha terkoneksi dengan suara hati kamu. Untuk beberapa di antara kamu mungkin mencoba untuk terkoneksi dengan suara hati dengan cara bermeditasi ataupun berdoa. Oke, milk and honey. Ada suasana hati yang sangat gembira. Milk and honey ini perasaan yang manis ya. Senang, bahagia. Suasana hati manis, apa yang kamu lihat jadi terlihat manis, menyenangkan, ada kebahagiaan. Oke, milk and honey, kebahagiaan ini bisa muncul karena mungkin hasil dari usaha kamu selama ini berhasil, atau mungkin ada orang-orang yang kamu cintai terkoneksi dengan kamu, atau pada akhirnya kamu bisa terkoneksi langsung dengan suara hati kamu. Oke, saya buka kartu decknya Sagittarius ya. Untuk kartu deck Sagittarius, oke, ada Four of Pentacles, Temperance, dapat 2. Ya, di sini dapat 2, ada The Emperor dan juga Three of Swords. Kamu sakit hati, sedih. Ada The Emperor, kamu mungkin dealing dengan seseorang yang memiliki power, kekuatan. Gak tahu ini siapa, itu bisa kamu atau bisa jadi seseorang yang menjadi fokus perhatian kamu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada Knight of Cups, Ten of Pentacles, Ten of Pentacles, Two of Wands, the Star, ada King of Cups, dan untuk the outcome-nya ada Judgment. Ya, Judgment. Untuk the top-nya ada Ace of Cups dan juga the bottom-nya ada the Fool. Oke, mungkin kamu akan berusaha untuk membuka suasana hati atau lembaran baru di sini ya, menghadapi segala sesuatunya di depan. Oke, let's go. Ayo, kita lihat nanti, gitu ya kan. Walaupun nggak tahu sebenarnya di depan gimana nanti, tapi ya sepertinya kamu membuka hati dan pikiran. Ya udah, kita lihat aja nanti, gitu. Nah, ini bisa jadi seseorang yang sedang menjadi fokus perhatian kamu, atau bisa jadi ini adalah karir atau bisnis kamu. Oke, di sini saya lihat ada seperti self defense. Kamu mempertahankan sesuatu. Ada rasa khawatir, takut, manakala stabilitas keuangan ataupun bisnis kamu nggak berkembang. Saya lihat di sini sepertinya perlu ada inovasi atau perlu ada keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kalau Four of Pentacles ini nampak di sini kan dia sedang berusaha menjaga teritorinya dia, wilayah kekuasaan dia yang menjadi bagian dia berusaha dia pertahankan, dia jaga. Tapi
dalam keadaan seperti ini kayaknya kan kurang nyaman ya dan kurang aman kalau meletakkan harta karun seperti ini ya kan. Nah, sepertinya eh, hal yang lebih baik kamu gunakan adalah manfaatkan sumber yang kamu miliki tadi, kamu gunakan itu untuk sesuatu yang produktif. Misalnya kalau kamu punya sumber dana, digunakan untuk mengembangkan bisnis ya, atau eh, kalau kamu tadinya membatasi diri dengan orang-orang di luar berkomunikasi, terkoneksi, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk tetap terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kamu, walaupun dari dalam kita masih tetap menjaga sikap perkataan ya, karena channel atau koneksi itu akan membantu untuk membangun banyak hal ya. Kalau kita punya banyak channel, banyak informasi yang kita dapat dari channel tersebut. Apalagi kalau misalnya kamu adalah content creator, kamu berbisnis, tentu saja harus mengembangkan channel tadi. Walaupun kadangkala kita dengan channel yang terlalu luas bisa membuat kita jadi exhausted ya. Apalagi kalau ketemu dengan energi-energi yang enggak cocok dengan kita. Ada temperance. Dari sini saya ngelihat kamu berusaha menyeimbangkan energi kamu. Pada saat yang bersamaan kamu takut, kamu khawatir. Mungkin karena kamu dealing dengan energi The Emperor, ada sosok yang memiliki kedudukan ataupun uh, energi yang powerful. Dia ini mungkin seorang pemimpin, pimpinan kamu, atasan kamu, atau mungkin anggota keluarga, orang terdekat di sekitar kamu ini, dia itu punya kayak power, uh, dan ini menjadi pusat perhatian kamu. Kamu semakin memperhatikan energi ini, mungkin kamu akan merasa kurang nyaman atau sakit hati. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati, nggak tahu kenapa ya. Bisa jadi karena sikap atau tindakan sosok yang memiliki power di sini kurang cocok dengan kamu, atau mungkin dia ini yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan kamu uh, bertindak atau melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati kamu, bisa jadi. Ya, dan dealing dengan energi semacam itu kadang membuat kita jadi takut, khawatir, apa nanti yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Apakah nanti posisiku jadi nggak stabil, keadaan ekonomi sama karirku jadi terganggu karena kehadiran sosok yang tadi saya sebutkan. Tapi di sini kamu dari dalam berusaha untuk menyeimbangkan energi kamu. Enggak boleh. Aku nggak boleh terlalu takut. Semakin aku takut berpikir yang seperti ini, semakin hal tersebut bisa terjadi. Hal-hal buruk yang aku pikirkan bisa jadi terjadi. Nah, mungkin kamu menyadari itu, makanya langsung kamu kayak belajar di sini untuk menyeimbangkan pikiran dan hati ya. Oke, Knight of Cups. Ada kabar, ada pesan, atau bisa jadi ini keberuntungan yang sedang dalam perjalanan menuju kamu. Yang beberapa di antara kamu mungkin bakalan mendapatkan panggilan, orderan, ya, seseorang yang akan datang mengunjungi kamu ada di sini, dan sepertinya ini orang kerabat dekat, anggota keluarga, atau mungkin kamu akan mendapatkan pesan dari atau kabar dari orang terdekat kamu. Ten of Pentacles, Ten of Pentacles. Ya, seperti ada bisnis keluarga, usaha bersama dengan anggota keluarga. Ada beberapa di antara kamu yang udah pensiun juga di sini. Pensiun. Ya, dan kamu sepertinya pengen sekali buat bisnis gitu ya. Walaupun udah pensiun, tapi pengen berbisnis di sini, tapi entah kenapa ragu, dan pada akhirnya mungkin kamu akan lebih milih untuk udahlah santai aja gitu ya kan, nikmati aja lah masa-masa pensiun ini gitu. Oke, untuk string kamu, Queen of Swords. Ya, saya ngelihat ini energi yang clear minded di sini. Kamu memiliki pemikiran yang jernih, yang terang benderang. Kamu sudah banyak pengalaman. Kamu bisa melihat situasi baik apa enggak. Kamu juga bisa sepertinya melihat secara psikologi untuk setiap orang yang singgah di dalam kehidupan kamu ini memiliki sikap yang baik, niat yang baik apa enggak. Kamu bisa melihat itu.
dengan energi Queen of Swords ini. Ya, Two of Wands ini adalah supporting reading kamu. Ya, kamu sepertinya dihadapkan dua kondisi yang membuat kamu jadi bimbang, bingung. Mungkin kamu sudah punya usaha, kamu sudah punya pekerjaan, tapi kamu ragu-ragu untuk maju, kembangkan, atau enggak. Maju atau mundur. Atau bisa jadi ada dua pilihan di sini yang membuat kamu bimbang untuk menentukan sikap, milih A atau B, gitu ya. Memilih untuk bekerja di luar atau bekerja dari rumah. Awalnya di sini kamu memiliki clear minded. Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Oh, aku harus seperti ini gitu. Tapi udah ketemu, malah kamu di sini bingung lagi untuk melangkah. Seperti ada pekerjaan yang harus dieksekusi ya. Oke, aku tahu bagaimana mengeksekusi ini. Tapi ketika kamu sudah di depan mata nih, kamu bingung. Aduh, kayaknya nanti deh. Kayaknya diselesain aja lah nanti. Seperti menunggu waktu yang tepat. Ada star, ada harapan-harapan, doa-doa. Sebenarnya di sini ya, kamu dealing dengan orang-orang di sekitar kamu yang penuh dengan pengharapan terhadap kamu. Ada doa-doa yang dipanjatkan, ada harapan-harapan yang dipanjatkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Ini supporting, ini energi surround you, energi sekitar kamu ini. Vibes-nya positif terhadap kamu. Ya apalagi keluarga kamu, anggota keluarga kamu. Oke, untuk hopes and fear-nya, King of Cups. Saya ngelihat di sini kamu sepertinya berharap aku bisa mendapatkan ketenangan batin, ketenangan pikiran. Aku nggak mau terjerumus dengan kekacauan yang ada di sekitar aku. Seberapa sakit pun tekanan-tekanan, atau mungkin kalaupun kondisi di sekitar aku itu nggak aman, nggak nyaman, nggak kondusif, kacau, aku berharap sih aku tetap memiliki ketenangan batin dan pikiran dari dalam gitu. Nah di sini saya melihat bahwa King of Cups ini adalah kamu, dimana kamu bisa memiliki kekuatan yang menenangkan hati dan pikiran kamu. Oke, untuk judgment seperti tes, ujian. Ya, kamu ngerasa mungkin hidup ini adalah ujian. Ini adalah ujian untuk aku, untuk menjadikan aku semakin kuat dari dalam. Mungkin kamu menyikapi perjalanan hidup kamu ya sebagai untuk menemukan kebijaksanaan. Ada semacam wisdom di sini, kebijaksanaan. Oke, segala ujian yang aku dapatkan di dalam hidupku itu adalah tujuannya untuk membuatku semakin bijaksana. Bagus sekali. Oke, kita klarifikasikan ya untuk ke setiap kartu yang ada. Four of Pentacles, untuk Four of Pentacles Sagittarius. Ada Seven of Pentacles ya. Ada situasi atau keadaan di sekitar kamu yang ini cuacanya ini ekstrim ya. Ini berada dia di iklim yang dingin, sangat dingin banget. Kalau cuaca dingin atau ini spring ya, musim dingin, tumbuh-tumbuhan biasanya nggak bisa tumbuh nih. Hanya beberapa tumbuhan aja yang bisa bertahan gitu, seperti pinus gini ya kan. Coba kalau misalnya tumbuhannya stroberi, apakah bisa bertahan di cuaca yang ekstrem seperti ini? Mungkin udah langsung mati dia. Nah kalau di sini saya ngelihat ya, kamu bisa bertahan dalam keadaan yang ekstrem. Seberapa berat pun tekanan atau cobaan yang kamu hadapin, kamu bisa bertahan dan kamu selalu berusaha untuk ada seperti harapan yang positif terhadap apa yang kamu lagi usahakan berkembang. Tapi di sini butuh kesabaran ya. Saya ngelihat sepertinya kamu berusaha untuk sabar di sini. Berusaha untuk disiplin, berusaha untuk fokus, bersabar, fokus untuk melihat adanya perkembangan untuk usaha kamu. Oke, untuk temperance-nya.
Temperance, Queen of Pentacles. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada seorang pengusaha ya. Queen of Pentacles ini adalah energi yang luxurious. Dia bisa mengelola uang dengan baik. Dia juga pandai di dalam berbisnis. Dia juga akan memikirkan segala kebutuhan hari ini bahkan untuk masa depan. Dia akan menyisihkan tabungan. Dia akan membuat backup untuk dirinya sendiri. Cuman kadang-kala ya, mungkin karena dihadapkan dengan situasi yang ekstrim, mungkin ada kebutuhan atau kebutuhan yang semakin bertambah, tanggung jawab yang semakin bertambah, membuat kamu khawatir. Kira-kira nanti kedepannya aku bisa nggak tetap stabil untuk keuangan ataupun karirku ya. Saya ngelihat di sini sepertinya kamu memikirkan tabungan, backup untuk masa depan, kestabilan keuangan hingga masa depan. Oke, untuk Emperor, Three of Swords-nya. Ya, ada the World. Iya, the World. Ada perjalanan nih. Beberapa di antara kamu dealing dengan perjalanan. Bisa perjalanan antar kota ataupun antar negara. Tapi entah kenapa ya, dari perjalanan ini, mungkin kamu dealing dengan energi the Emperor, atasan kamu. Seseorang yang memiliki power, memiliki kemampuan untuk mengendalikan, memberikan aturan. Dan ini sedih, kamu sedih. Kenapa kamu sedih ya? Sepertinya ini yang mengganggu konsentrasi kamu. Ya, oke, Knight of Cups. Untuk Knight of Cups-nya bisa jadi karena ada perpisahan ya. Bisa jadi karena ada perpisahan karena kamu traveling, kamu berpisah dengan beberapa anggota keluarga, jadi kamu sedih. Oke, untuk Knight of Cups-nya ada Six of Wands. Siap, beberapa di antara kamu dealing dengan kemenangan, ada victory, ada kemenangan, kebebasan, kemerdekaan. Ada keberhasilan atas kerjasama yang kamu jalin, ada hasil dari kerjasama yang terjalin, dan kamu ngerasa senang banget di sini. Ini ada perayaan bareng-bareng kan, dengan anggota-anggotanya yang di belakang. Tapi untuk Six of Wands ini sendiri ya, walaupun dia mengalami kemenangan, ada di sana perayaan, tapi salah satu di antara yang mengeluh-elukan ini nih, si kesatria yang ada di kuda ini, ada yang nggak senang sebenarnya posisi dia di atas. Oke, Ten of Pentacles. Untuk Ten of Pentacles-nya, jatuh sendiri. Oke, ada Five of Pentacles. Kenapa ada Five of Pentacles di sini ya? Seperti ada rasa takut, merasa nggak sanggup, atau keraguan terhadap diri sendiri. Tak kenapa ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu, mungkin ketika kamu dealing dengan energi yang menyakiti hati kamu di sini, ada energi Virgo Capricorn, Taurus. Ketika dealing dengan hal yang membuat kamu sedih, kamu jadi kayak minder, merasa kurang percaya diri. Seperti ada afirmasi yang mengatakan kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak akan ada jalan keluar. Nah, ini hal-hal yang bersifat dengan afirmasi yang pesimis dia ya. Tadinya kamu bersemangat bahwa bisa gitu kan, keluargaku bakalan maju. Tapi ada kalanya ini seperti flip nih ya, berubah lagi. Oke, Queen of Swords. Saya ngerasa ini sepertinya ada gangguan dari luar. Ketika kamu melihat energi lain, terus kamu ngerasa terganggu, lalu jadi minder sendiri atau jadi kurang percaya diri. Ya, oke, untuk Queen of Swords-nya, immediate future-nya. Ace of Pentacles. Bagus nih sebenarnya, immediate future. Ada hadiah, bonus, bantuan, uluran tangan
Ini untuk Ace of Pentacles ini sebenarnya rezeki yang diberikan oleh semesta terhadap kamu ya. Ini kan tangan nih muncul dari awan. Sebenarnya pemberian dari semesta langsung ini terhadap kamu. Ya, ada peluang-peluang kamu untuk mendapatkan income tambahan. Oke. Tapi kenapa kamu jadi bimbang, kamu jadi ragu? Oke, untuk Two of Swords-nya. Two of Swords, supporting reading. The Emperor. Ya, di sini The Emperor, di sana The Emperor. Oh, iya. Jadi kamu itu ketika melihat seseorang nih, ada mungkin seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dia ini sosok pemimpin, dia memiliki energi powerful, dan dia ini menyakiti hati kamu. Sepertinya ada melihat dia jadi tumbuh perasaan-perasaan di diri kamu bahwa kayaknya aku nggak sebaik dia deh, kayaknya aku mungkin nggak akan bisa deh berkembang. Jadi kalau kita udah membandingkan diri kita dengan orang lain ya bisa jadi membuat kita pesimis ya kan. Ya mungkin ada beberapa di antara kamu pengen menjalin hubungan kerjasama dengan energi ini. The Emperor, ada Sagittarius, Aries, Leo. Energi kamu, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Kamu pengen ngejalin hubungan kerjasama, tapi kamu udah ngerasa di sini kayaknya nggak mungkin deh dia mau menjalin kerjasama sama aku. Kayaknya hubunganku sama energi ini nggak akan berjalan dengan baik deh. Gitu ya. Atau mungkin untuk beberapa di antara kamu dealing dengan project, ada nih project, ada kesempatan-kesempatan untuk berkarya. Sebenarnya udah diberikan sama semesta sama kamu, cuman kamu di sini aku belum ready. Tunggu dulu waktu yang tepat. Tunggu dulu gitu ya kan. Nah, kalau ditunggu-tunggu nanti kalau kita udah berkutat dengan pikiran, ini muncul di sini Five of Pentacles. Bisa jadi makin susah. Star, untuk the star-nya. Oke, ada Queen of Wands. Queen of Wands. Ini juga energi kamu nih. Queen of Wands. Ini sosok yang atraktif, menarik, populer. Dia ini independen dan dia ini selalu ingin hidupnya ke arah kesuksesan. Dia pengen hidupnya itu sukses. Dia selalu melihat ke matahari. Ya, selalu melihat pencapaian, hasil. Dan mungkin yang kamu harapkan di sini ada hasil yang baik untuk proyek-proyek kamu. Ya, tapi gimana ada hasil yang baik? Tapi kalau kamu di sini jadi stop, nggak langsung mengeksekusi apa yang udah ditawarkan sama kamu. Juga di sini ada kesempatan-kesempatan untuk berkarir, ada. Oke, untuk King of Cups-nya. Hope and Fears, ada Knight of Swords. Iya, kenapa ya? Kamu seperti nggak yakin sama diri kamu kalau kamu bisa balance. Seperti nggak yakin pada diri sendiri. Emosi dan pikiranku ini bisa tetap stabil nggak gitu. Kalau aku nanti ngerjain, menerima tugas yang ada, bisa nggak emosi dan pikiranku ini tenang? Bisa nggak aku tetap nggak dikendalikan atau dikontrol oleh situasi gitu. Kadang kan kita mau gitu ya. Kalau kita ngerjain sesuatu dengan hati yang damai, pikiran yang damai, itu kerjaan bisa cepat selesai gitu ya kan. Kamu berharapnya seperti itu. Kalau aku punya hati dan pikiran yang damai, tenang, aku bisa menyelesaikan kerjaanku dengan cepat, tuntas, sap gitu. Tapi kalau hati dan pikiranku nggak tenang, aku takutnya malah makin kacau kerjaanku gitu. Nah, oke, untuk Judgment.
Untuk judgment-nya, iya ada Ten of Wands. Ya banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak hal-hal yang kamu pikirkan. Kamu tahu kalau beban ini adalah ujian bagi kamu. Kamu tahu bahwa hambatan-hambatan untuk perjalanan di sepanjang perjalanan hidup kamu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh semesta, diizinkan oleh semesta terjadi untuk menempah kamu menjadi pribadi yang baru. Nah, ini kan dimasak dia ya kan. Tapi ada muncul lagi pribadi yang baru di sini. Pengalaman mengajarkan kita memiliki perspektif baru. Pengalaman juga mengajarkan kita memiliki sikap yang baru, cara pandang yang baru terhadap menyikapi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya menurut kamu ujian yang kamu hadapi udah sangat-sangat membebani kamu, mungkin ada baiknya kamu minta pertolongan dari orang-orang sekitar kamu. Di sini ada nih supporting reading, ada orang-orang yang bakal memberikan kamu bantuan, uluran tangan, keluarga kamu. Tapi entah kenapa ya, saya ngerasa kamu di sini kayak udahlah, keluargaku itu nggak akan ada yang bisa dimintai bantuan itu. Aku nggak berharap banyak dengan keluargaku, aku nggak berharap, soalnya susah kalau kerabat kita minta bantuan. Sebenarnya nggak semua ya, ini hanya pikiran kamu aja. Five of Pentacles ini dia sifatnya udah langsung, dia udah menjustifikasi, dia udah menganggap bahwa apa yang terlihat itu udah jadi benar gitu. Apa yang dia rasakan itu jadi benar. Padahal belum tentu. Ada Ten of Pentacles di sini. Artinya kalau kamu misalnya meminta bantuan dari keluarga, bakalan ada jalan keluarnya. Bakalan akan ada bantuan itu gitu. Cuman kamu udah duluan kayak menjustifikasi bahwa itu nggak akan ada. Keluarga mah nggak bisa diharapkan. Mungkin untuk beberapa anggota keluarga ada yang jelas-jelas nggak ada gitu ya, nggak bisa, nggak akan memberikan kamu uluran tangan itu. Bisa jadi karena dari pengalaman udah pernah kamu alami, tapi kan nggak semua ya. Mungkin coba kerabat yang lain lagi. Oke. Untuk di bottom of the deck kamu ada Star dan juga Five of Swords ya. Seperti ada conflicting. Di sini saya ngerasa kebimbangan yang muncul di sini. Kamu mengalami konflik batin antara maju terus ya atau berhenti dulu. Kamu seolah-olah di sini menunjukkan bahwa kamu ready. Kamu siap untuk menghadapi kenyataan seberapa berat beban hidup. Oke, aku ready gitu. Tapi di sini tiba-tiba berhenti. Aduh, tunggu dulu gitu ya kan. Tunggu dulu deh gitu. Nah, ini hanya akan menghambat perkembangan kamu kalau kamu nggak segera eksekusi. Jangan tunggu. Kadang kita gini ya, tunggu waktu tepat dulu baru dikerjakan. Nanti kalau misalnya nggak tepat-tepat ya nggak selesai-selesai di kerjaan. Ujung-ujungnya makin bertumpuk. Nah, dia udah bertumpuk, kamu lihat makin banyak kan makin stres. Ya, jangan sampai hal tersebut terjadi. Kadang-kala kita mulai pelan-pelan dulu. Ya, oke, aku coba dulu 1 jam gitu. Nah, setelah dikerjain 1 jam, malah jadi ketagihan sampai kelupaan udah berapa lama ngerjainnya gitu. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.